Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Statistika dari kelas 11 IF04. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan kelompok-kelompok saya. Pertama ada Muhammad Zaki Fauzan dengan NIM 2311102084. Kemudian ada Gali Krismaningtyas dengan NIM 2311102085. Kemudian ada saya sendiri, Syifa Kaila Natasha dengan NIM 2311102106 dan Reta Anggraini dengan NIM 2311102265. Dan selanjutnya ada statistika. Statistika adalah cabang ilmu matematika yang pada dasarnya mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, dan menganalisis data. Dalam analisis ini, data yang digunakan meliputi kapasitas mesin atau cc, jenis bahan bakar, dan tahun pembuatan mobil. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami karakteristik utama dari data, termasuk distribusi, tren, dan hubungan antar variabel. Dataset ini dapat mencerminkan perkembangan teknologi otomotif, preferensi konsumen terhadap jenis bahan bakar, serta variasi kapasitas mesin mobil dari tahun ke tahun. Analisis ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor ini saling berkaitan. Untuk section analisis statistik deskriptif kapasitas mesin DC. Analisis statistik deskriptif kapasitas mesin (CC). Statistik utama rata-rata mengindikasikan ukuran mesin mobil rata-rata. Mediannya menunjukkan ukuran tengah dari data kapasitas mesin. Yang ketiga, minimum dan maksimum kapasitas mesin kecil dan terbesar dalam dataset. Yang terakhir ada standar deviasi, mengukur seberapa tersebar data kapasitas mesin. Jenis bahan bakar, distribusi frekuensi, menghitung jumlah mobil berdasarkan jenis bahan bakar, misalnya bensin, solar, listrik, dan hybrid. Persentase, proporsi setiap jenis bahan bakar dalam dataset. Tahun pembuatan, statistik utama, tahun rata-rata usia mobil dalam dataset, median tahun tengah dalam dataset, rentan jarak antara tahun tertua dan terbaru dalam dataset. Jenis bahan bakar, distribusi frekuensi, meliputi menghitung jumlah mobil berdasarkan jenis bahan bakar, misalnya bensin, solar, listrik, dan hybrid. Persentase, proporsi setiap jenis bahan bakar dalam dataset. Kemudian ada visualisasi data dari histogram dan boxplot. Untuk histogram sendiri itu ada kapasitas mesin, jenis bahan bakar, dan tahun pembuatan untuk membuat yang menggambarkan distribusi data tersebut. Nah, histogram data untuk kapasitas BBM kita lihat dari tahun 2010 ke atas. Dan kemudian untuk boxplot menunjukkan tentang kuartil dan outlier untuk kapasitas mesin serta distribusi tahun pembuatan. Ini ada visualisasi data untuk data histogram dan pertama untuk data histogramnya, histogram kapasitas BBM untuk tahun pembuatan 2010 ke atas. Nah, dari histogram ini menunjukkan bahwa distribusi kapasitas mesin, jenis bahan bakar, dan tahun pembuatan, juga menyajikan data untuk tahun pembuatan 2010 ke atas. Nah, ini untuk box plotnya menggambarkan rentang, kuartil, dan outlier untuk kapasitas mesin dan distribusi tahun pembuatannya. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam analisis gabungan. Yang pertama itu ada kapasitas mesin dan bahan bakar. Itu menganalisis apakah kapasitas mesin lebih besar atau cenderung terkait dengan jenis bahan bakar tertentu. Yang kedua itu ada tahun pembuatan vs bahan bakar.
di mana di situ itu mengetahui meneliti apakah mobil dengan bahan bakar listrik atau hibrid lebih umum pada tahun-tahun tertentu. Lalu yang ketiga itu ada kapasitas mesin dan tahun pembuatan, di mana menganalisis tren kapasitas mesin dari waktu ke waktu. Baik, kita masuk ke slide terakhir yaitu tentang kesimpulan. Dari presentasi yang sudah kami sampaikan tadi, kami dapat mengambil dan menarik beberapa kesimpulan. Pertama, kesimpulan tentang distribusi kapasitas mesin. Dari sini kita bisa lihat mobil dengan kapasitas mesin kecil lebih dominan di kendaraan modern berorientasi efisiensi bahan bakar. Dan kendaraan dengan kapasitas mesin besar umumnya adalah SUV atau mobil performa tinggi. Kemudian kesimpulan tentang jenis bahan bakar. Untuk dominasi bahan bakar sendiri, ternyata bensin masih menjadi bahan bakar dominan, namun penggunaan bahan bakar listrik dan hybrid itu juga meningkat dari tahun ke tahun. Terus, mobil dengan bahan bakar solar lebih sering digunakan untuk kendaraan niaga. Yang kedua, tentang bahan bakar adalah tren adopsi bahan bakar ramah lingkungan. Peningkatan adopsi bahan bakar listrik dan hybrid didorong oleh kebijakan pemerintah dan kesadaran lingkungan. Maka dari itu, bahan bakar